Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Masni Ida Harade, Sihombing STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dan suka maupun duka, Engkau selalu setia kepada kami. Dan pada malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan peribadahan kami, walaupun secara live streaming. Berkati keluarga-keluarga kami dari sektor Kaisaria sampai ke Yerusalem. Biarlah ibadah keluarga pada malam hari ini berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati Pendeta Ibu Masni Idarade Sihombing yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala pujian, doa, dan firman yang akan kami naikkan, biarlah itu menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Kuduskanlah awal kebaktian ini sampai selanjutnya. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Saudara, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang diberkati, keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu adalah pembacaan Alkitab kita. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bersama dengan seluruh umat kepunyaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan,
kami masih mensyukuri kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut, sehingga kami pun boleh mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sebagaimana kami adalah umat kepunyaan-Mu yang menanggung jawabi tugas beriman kami beribadah kepada Tuhan, maka pada hari Rabu ini yang merupakan adalah hari ibadah keluarga kami yang ada di Persekutuan Umat Tuhan GPIB seluruh Indonesia dipersatukan, dipersekutukan untuk bersama-sama beribadah di rumah-rumah kami masing-masing. Karena pada masa pandemik ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama di rumah kami bersama dengan seluruh rekan-rekan kami di masing-masing gereja, di masing-masing wilayah, di masing-masing sektor. Karena itu Tuhan, walaupun kami ada dalam persekutuan beribadah di rumah, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang menolong kami, menopang kami, agar kami dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di sini kami Tuhan telah siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Berkuasalah dan berbicaralah, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan membaca Surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah pada dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu menerapkannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Haleluya. Silakan duduk. Salam sehat bagi kita semua pada malam hari ini. Saya percaya kita semua pastinya dalam keadaan sukacita untuk bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya juga percaya kita dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam keberadaan pandemi COVID-19 ini. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup dan tantangan-tantangan yang menantang di depan,
acap kali tidak berani menghadapi persoalan-persoalan itu. Acap kali ingin keluar, bersembunyi dari masalah-masalah itu. Atau acap kali sepertinya kelihatannya cuek dengan masalah-masalah itu. Lalu ketika persoalan atau masalah yang kita hadapi ada di depan, mulailah kita mencari-cari alasan bahwa terjadinya masalah itu atau persoalan itu akibat ini atau akibat yang itu. Dan biasanya lagi mudah untuk mengatakan ketika adanya masalah yang harus kita hadapi, kita mengatakan adanya ketidakadilan atau adanya ketidakbenaran dalam hidup ini. Sehingga mudah sekali iman kita goyah. Mudah sekali iman kita ini mulai sedikit goncang terhadap Tuhan. Nah, ketika kita baca surat Roma ini, Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini karena keberadaan orang-orang Kristen yang penuh dengan persoalan dan masalah-masalah. Apa ya masalahnya? Apa persoalannya? Masalahnya amat mengerikan. Karena apa? Karena orang-orang Kristen pada saat itu dibabat habis oleh pemerintah Romawi. Bagaimana Kaisar Nero yang begitu sadis membabat orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ibu bapak bisa bayangkan ya, sadis dan ngeri waktu pemerintahan Kaisar Nero itu. Orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam penjara, lalu dijadikan mangsa oleh harimau-harimau lapar, ditaruh di lapangan yang terbuka. Mereka diadu, dijadikan makanan. Begitu mengerikan, begitu mencekam. Inilah keberadaan orang Kristen yang ada di Roma. Persoalan itu begitu mencekam, masalah itu begitu menakutkan. Kalau kita di sini nggak sampai seperti itu, ya kan? Walaupun mungkin ada masalah ketika kita juga merasakan ditekan gitu ya. Ketika kita merasa dikucilkan, tapi tidak sengeri dan sekejam Kaisar Nero. Makanya orang Kristen gak pernah mau bikin nama anaknya Nero. Ada yang bikin nama anaknya Nero? Kayaknya mereka gak berani ya. Jangan sampai anak gua nanti jadi kejam keji ya. Cukup si Nero itu dikasih nama hewan peliharaan. Siapa namanya si Bleki? Si Nero. Supaya kelihatannya garang, galak, sadis. Nah, itu. Inilah keadaan. Nah, padahal dalam persekutuan umat Kristen di Roma ini bukan hasil dari penginjilan Rasul Paulus. Tapi kehadiran daripada persekutuan umat Tuhan di Roma ini atas kehadiran dari murid-murid Yesus yang tersebar sampai ke Roma. Ibu bapak saudara-saudaraku. Karena itulah Rasul Paulus begitu mengasihi, Rasul Paulus begitu mencintai persekutuan umat Tuhan. Bahkan ia begitu rindu untuk berjumpa dengan persekutuan umat Tuhan di Roma. Ingin ketemu kayak apa persekutuan itu. Karena itu bukan hasil penginjilan Paulus. Mereka ada di situ dengan solid, ada bertumbuh persekutuan umat Tuhan di sana. Nah, dengan keadaan yang mencekam itu Rasul Paulus tahu dan merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita. Kenapa?
Karena Rasul Paulus sebelum dia namanya Paulus masih Saulus, dia juga pernah melakukan perbuatan yang keji terhadap orang-orang Kristen. Karena Rasul Paulus yang waktu itu masih Saulus begitu bengis terhadap orang-orang Kristen. Ingat itu kan perjalanannya. Karena itu ketika persekutuan umat Tuhan ada di Roma dalam keadaan mencekam, ketakutan, dia ngerti, dia paham itu apa yang terjadi. Nah, disinilah Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan bahwa beriman pada Tuhan Yesus bukanlah sia-sia. Beriman pada Tuhan Yesus bukanlah hal yang salah. Karena ia benar-benar ada. Yesus itu benar-benar ada. Memberi diri bagi umat manusia dengan kasih dan kuasanya. Itu terbukti ketika Rasul Paulus berjumpa langsung dengan Yesus. Manakala pada waktu itu Paulus yang masih bernama Saulus, ya, ketika ia mau pergi untuk membunuh umat Tuhan, persekutuan orang-orang Kristen, itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9, kalau kita baca ayat 3 sampai dengan 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan demikian, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini perjumpaan yang begitu hebat dan dahsyat seorang Saulus bersama dengan Yesus. Karena itu Rasul Paulus percaya bahwa yang dijumpainya itu adalah Yesus. Itulah sebabnya Paulus nyatakan di ayat yang ke-6 bacaan kita tadi. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Rasul Paulus menasehatkan bahwa manusia itu statusnya berdosa. Garis bawahi lagi. Manusia itu statusnya berdosa. Mulai dari Adam dan Hawa. Jadi bukan karena setumpuk perbuatan jahat manusia itu berdosa. Kalau cuman karena setumpuk perbuatan jahat manusia itu berdosa, manusia itu bisa ditebus dengan berbuat baik, ya kan? Jadi kalau kita pemahaman iman saudara-saudara kita 11 kan begitu. Banyaklah engkau beramal, ya kan? Supaya engkau dihapuskan dosanya, diselamatkan. Itu karena apa? Karena perbuatanmu yang berdosa. Makanya harus banyak-banyak berbuat amal, berbuat baik. Itu tidak, pemahaman kita tidak seperti itu. Rasul Paulus ingatkan, dari semasa zaman Adam dan Hawa, manusia itu statusnya sudah berdosa. Jadi ketika kita belum lahir itu pas kita lahir sudah berdosa. Jadi jangan pikir ya kalau kita bilang, wah anak-anak itu masih suci. Kita dalam keadaan berdosa. Berdosa statusnya. Jadi karena sudah status mulai dari sejak lahir berdosa, maka tidak ada yang dapat menghapus dosa. Kenapa? Karena manusia semuanya berdosa.
Gak ada yang bisa menghapus dosa. Dosa manusia tidak bisa dihapus oleh manusia, gak bisa. Manusia tidak bisa diselamatkan karena manusia telah berdosa. Tetapi karena kasih Tuhanlah, jadi dikatakan di ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Sebab tidak mudah seorang mati untuk yang benar. Karena memang tidak ada yang benar. Lalu di ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena kasih Tuhan. Ketika kita masih berdosa. Jadi sewaktu kita belum lahir kita sudah ada, ketika kita lahir sudah berdosa, Yesus sudah menyelamatkan dengan kasih-Nya. Dia memberikan keselamatan, Dia rela mati, mau mati untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena kasih Tuhan Allah semata-mata. Karena anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kekuatan manusia, apalah manusia, berdosa semua. Tapi karena kasih Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita ingat ya. Karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih Tuhan. Rasul Paulus menyatakan karena kasih Tuhan Allah inilah maka Yesus menjadi pendamai. Dan kita menerima pendamaian itu lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sebagai umat Tuhan, persekutuan umat Tuhan, walaupun memang sakit dan amat menderita dengan perlakuan orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, maka Paulus katakan, tetaplah kuat dalam penderitaan dan tetaplah kuat dalam ketertekanan. Sebelum terlahir di dunia kita adalah orang berdosa dan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Terlebih lagi setelah ada di dalam dunia yang telah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka akan menerima keselamatannya. Artinya sebelum lahir di dalam dunia, Yesus telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita ada di dalam dunia dan menerima Yesus, maka keselamatan itu adalah milik kita. Sebagaimana Paulus sebelum ia menerima Yesus, Yesus telah menyelamatkan dunia ini. Dan Rasul Paulus pun beroleh keselamatan itu ketika ia berjumpa langsung dengan Yesus dan menjalankan keselamatan yang diberikan kepadanya. Hidup setia, beriman kepada Yesus, hidup yang berubah. Berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit itu hidup berubah. Walaupun tadi banyak tantangan, rintangan, ancaman. Tapi selalu konsisten dalam hidup ini. Menerima keselamatan, hidup mau diubah. Walaupun beban itu berat. Tapi dosa yang berat itu telah diangkat oleh Yesus.
memberikan suatu kelegaan, diperdamaikan, diselamatkan. Yesus yang kita imani itu mengubah hidup ini dengan begitu hebat dan dahsyat. Karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab ini bukan cuma cukup hanya kepada persekutuan umat Tuhan yang ada di Roma, tapi juga kepada kita yang saat ini sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima kuasa kebangkitan Yesus. Hiduplah mau diubah karena Yesus datang mengubah. Dia menjamah hidup kita, dia mengubah hidup kita, dia menyentuh hidup kita sehingga kita bisa berubah dan mau berubah menjadi seorang yang baru, bukan lagi orang yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang lama telah mati. Rasul Paulus yang lama sudah mati. Tapi ketika ia disentuh, diubah, berjumpa dengan Yesus, dia mau memberi diri untuk menerima keselamatan itu, maka ia hidupnya baru. Dia meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada satu lagu yang indah yang akan kita dengar, lagu lama. Coba kita perhatikan syairnya. Bagaimana Yesus dengan kuasa kebangkitannya mau mengubah kita. Kita diperdamaikan, diselamatkan dari orang yang begitu berdosa, yang tidak bisa diselamatkan oleh manusia. Tapi Yesus datang menyelamatkan, mengubah hidup saudara-saudara. Ini kita lihat lagunya, kita lihat syair-syairnya, lalu kita rasakan sentuhan kasih Tuhan lewat lagu ini. Jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah pada Yesus. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus.
He touched me. Yesus jamah. Yesus sentuh. Ketika itu kuasa kebangkitan datang kepada umat manusia, dia menjamah. Dia menyentuh. Dia mengubah kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau mendekatkan diri pada Tuhan untuk mau diubah, diperbaharui dengan kuasa kebangkitan Kristus? Ketika itu ada dalam diri kita, kita mau diubah karena Dia yang mampu memberikan pendamaian dan keselamatan itu. Yesus mati, bangkit, ada perubahan hidup. Hidup ini umat Tuhan tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Karena Yesus yang ada dalam diri ini. Karena Yesus yang ada di dalam diri ini, maka Yesuslah yang selalu kita fokuskan dalam kehidupan kita. Dia yang mengubah hidup kita. Ketika ada banyak tantangan, rintangan, cobaan, masalah-masalah, ingatlah. Apalagi di masa pandemik ini, ingatlah bahwa Yesus dengan kuasa kebangkitannya mengubah kita. Sehingga kita pun dalam kehidupan ini berbeda. Ada perbedaan orang yang telah menerima keselamatan dengan orang yang belum menerima keselamatan. Orang yang disentuh Tuhan, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, diubah menjadi baru. Berbeda cara berpikirnya. Dia menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Tidak lagi egois. Tidak lagi hanya mengikuti kedagingan saja. Orang yang diurapi, diperbaharui, diubah. Berbeda dalam perkataannya. Tidak lagi kasar. Tidak lagi gemar membuli. Tidak lagi cepat dengan marah. Tidak lagi berlaku dengan kata-kata yang tidak bijaksana, kasar, penuh dengan caci maki dan lain sebagainya. Orang yang disentuh Tuhan, diurapi, diubah menjadi baru, berbeda dalam tindakannya. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak gegabah. Tidak gampang iri terhadap orang lain. Sehingga dalam bertindak akhirnya menghalalkan segala sesuatu karena iri, karena cemburu. Tidak dendam. Karena sudah diubah. Akar pahit yang ada di dalam diri ini diangkat. Karena sudah diubah dengan kuasa kebangkitan Yesus. Inilah perbedaannya. Lihatlah Rasul Paulus. Ketika ia mau diubah. Ketika ia berjumpa dengan Yesus dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Hidupnya berubah begitu hebat. Dan dia pun menjadi berkat. Walaupun banyak tantangan. Walaupun penuh dengan penderitaan. Tetap fokus hanya kepada Tuhan. Bukan terhadap masalah-masalah yang ada di depannya. Saat ini dalam kehidupan kebersamaan persekutuan kita pun ketika kita ada di rumah saja tentunya penuh dengan kebosanan, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Lalu hidup masih hidup lama. Marilah dengan lagu tadi. Dia jamah. Dia sentuh. Dia ubah. Dia yang berkuasa dengan kuasa kebangkitan Kristus itu.
maka kita menjadi baru. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup penuh dengan kebahagiaan. Karena hidup hanya bersama dengan kuasa Tuhan. Dia jamah, oh dia jamah, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, Yesus sentuh, ku jadi baru. Yesus memperdamaikan kita. Kita menjadi orang-orang yang manusia baru. Amin. Mari bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Saya memohon umat Tuhan yang ikut ibadah live streaming ini di rumah-rumah, mari menaikkanlah doa pribadi saudara-saudara sekalian di saat teduh sejenak ini. Ya Tuhan, ketika kami tadi bersaat teduh sejenak sebelum kami bersapaat, kami menaikkan doa pribadi kami di hadapan Tuhan. Kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu ya Yesus yang mengubah hidup kami. Karena Engkau menyentuh kami, menjamah kami, sehingga kami menjadi baru adanya. Tuhan yang datang dengan karya kasih-Mu yang begitu besar dan hebat. Ketika Engkau mengalahkan maut, sehingga kami mendapatkan keselamatan yang asalnya dari tangan Tuhan. Dan kami pun boleh dibasuh dari segala dosa-dosa kami yang menekan, sehingga membuat kami terbeban berat. Angkatlah apa yang terjadi di dalam diri kami, dalam akal dan pikiran kami, yang membuat menjadi satu akar permasalahan kehidupan kami Tuhan. Yang membuat beban itu menjadi sangat amat berat. Sehingga seperti dosa yang menekan. Sentuhlah hati kami, pikiran kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang begitu hebat dan dahsyat. Sehingga kami pun merasakan sentuhan kasih sayang Tuhan. Kami berubah. Karena Tuhan mengurapi kami menjadi baru. Kami berubah. Kami mempunyai suatu perbedaan. Kalau dulu kami masih mengikuti hawa nafsu kedagingan kami, sehingga membuat itu menjadi satu dosa yang menekan, beban yang berat.
Ketika Engkau datang dengan kuasa kebangkitan-Mu menyentuh kami, mengubah kami, memperbaharui hidup kami, maka itu pun akan terlepas, terputus dalam hidup kami. Sehingga kami pun boleh terlihat menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Hidup baru, ada perbedaan, perubahan dalam cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. Karena Tuhan yang berkuasa dalam diri kami. Walaupun banyak tantangan, rintangan, cobaan, masalah yang menghadang kami untuk melakukan kehidupan yang berubah di dalam Tuhan. Pegang kami Tuhan. Supaya kami tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk kami manusia yang berdosa. Karena semua manusia berdosa adanya. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya karena kasih Tuhan yang begitu hebat dan berkuasalah, maka kami memperoleh pendamaian dan keselamatan. Tuhan, perhatikanlah kami yang beribadah bersama dengan keluarga kami. Sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak, menantu, cucu. Urapi kami semua. Letakkanlah tangan pengasihan-Mu di atas kepala kami. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan, supaya kami sehat di masa pandemik ini. Dan kami dapat bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, yang Tuhan berkati, boleh merasa bersuka cita. Karena berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, boleh kami rasakan. Kesehatan, panjang umur, berkat rejeki. Berkati tubuh kami supaya kami bisa bekerja, berkarya dengan baik. Berkati akal pikiran kami supaya kami bisa berhikmat untuk menjalankan segala usaha, pekerjaan, sekolah, studi kami. Dan Tuhan, berkatilah lumbung-lumbung kami semua, supaya lumbung-lumbung kami selalu terisi penuh dengan baik. Kami tidak berkekurangan. Walaupun susah, walaupun sulit di masa pandemik ini, tapi Tuhan terus memberikan berkat anugerah kepada kami. Berkati bejana pemerahan kami Tuhan, supaya di sana mengalir aliran air yang jernih, dan kami semua tidak menjadi kehausan, karena kasih sayang Tuhan yang datang menolong kami dengan cinta kasih. Di antara kami semua, sebagai suami istri, sebagai orang tua terhadap anak, anak menantu, cucu-cucu terhadap orang tua. Biarlah itu boleh terjalin dengan indah. Kami boleh duduk bersisian dengan baik, menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perjalanan kehidupan Gereja Tuhan di muka bumi ini, secara khusus GPIB Jemaat Tugu Jakarta Utara, di mana kami masih memakai sistem live streaming, rekaman, typingnya Tuhan, untuk peribadahan. Tuhan tolong kami, walaupun dengan keterbatasan yang ada, biarlah kami bisa memberikan peribadahan yang baik, sehingga jemaat Tuhan boleh terlayani dengan baik. Ingatkan jemaat Tuhan untuk selalu setia beribadah, walaupun mungkin terbatas dengan kuota, dengan sinyal dan lain sebagainya, atau gawai mereka. Persatukan hati kami Tuhan, supaya kami tidak malas untuk beribadah, supaya kami tidak lupa untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kami bosan, karena kami capek berada di rumah dengan rutinitas yang begitu itu saja. Pertetapkan hati kami
untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu berkati para pelayan-pelayan Tuhan di GPIB Jemaat Tugu Jakarta Utara, mulai dari para pendeta, diaken penetua, para pengurus ke-6 Pelkat, para unit-unit misioner, BPPJ, pelayan PAPT, karyawan-karyawati, para organis pemandu lagu, para tim multimedia, sound system, para keamanan dan juga para tim COVID-19, Satgas COVID-19. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka bisa menjadi satu paduan pelayan, perangkat layan yang hidup, yang kudus, dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan berkati seluruh keluarga, supaya keluarga pun boleh mendapatkan berkat anugerah ketika bagian hidup mereka memberi diri menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Kami juga boleh berdoa untuk seluruh para pengurus, koordinator sektor di masing-masing sektoral, di 10 sektor yang ada di GPIB Jemaat Tugu ini. Tuhan berkati supaya mereka juga boleh selalu semangat untuk melayani jemaat-jemaat yang menjadi tanggung jawab mereka 215. Kami percayakan semua itu ke dalam kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang masih terus menerima perawatan. Tuhan berikan kekuatan kepada para keluarga yang memberikan perawatan, yang menemani mereka, melayani mereka, supaya masing-masing keluarga boleh memberikan pelayanan yang terbaik, tidak menjadi jenuh dan bosan. Bahkan selalu mau bersekutu di dalam Tuhan, sehingga jerih lelah mereka bersama Tuhan tidak menjadi sia-sia. Orang yang mereka layani dalam sakit itu pun boleh menjadi sehat dan sembuh. Tuhan berkati setiap upaya pengobatan yang ada di dalamnya, baik makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi sarana penyembuh bagi tubuh jasmani mereka. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Ketika mereka sehat, mereka boleh menyatakan, karena kuasa Yesus Kristus itulah mereka boleh menerima kesembuhan. Berkati jemaat yang bersuka cita pada hari ini, karena usia baru mereka, baik kelahiran ataupun hidup berkeluarga. Panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat rezeki, biarlah selalu ada dalam diri mereka. Tuhan juga datang melawat jemaat-Mu yang saat ini penuh dengan pergumulan, persoalan-persoalan hidup, baik persoalan hidup berumah tangga, persoalan perekonomian, persoalan karena kerja, karya, studi, belajar dan lain sebagainya. Tuhan, tolonglah mereka, sentuhlah mereka, jamahlah mereka, urapi mereka, sehingga mereka boleh berjuang keluar dari apa yang mereka rasakan, dan mereka boleh menjadi pemenang karena mereka fokus kepada Tuhan, yang yakin bahwa Tuhan Yesus yang baik akan menolong mereka keluar dari persoalan hidup mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh keberadaan negeri ini. Kami serahkan pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam kuasa-Mu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang saat ini tengah mengalami kesusahan Tuhan. Mereka menangis karena banjir bandang. Mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, korban daripada tanah longsor dan banjir bandang. Mereka yang juga kehilangan harta benda mereka. Tuhan, tolong berkatilah anak-anak Tuhan yang ada di wilayah NTT, dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Flores, di Kupang, di Sumba. Tuhan, tolong lihat mereka. Usaplah air mata mereka. Gantilah dengan penuh syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Berkatilah pemerintah daerah setempat,
supaya mereka tanggap untuk menolong dan membantu mereka. Sehingga mereka tidak bersedih berlama-lama. Dan mereka tidak menangis karena keadaan yang penuh dengan penderitaan. Dan kami juga Tuhan ajarkan dan ingatkan untuk terus mendoakan mereka. Kalau kami tidak mampu menolong mereka, biar kami boleh memohon kepada Tuhan di dalam doa dan satu kesatuan hati. Selamatkanlah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di NTT sana. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai ke tempat kami berada, RT RW, di mana mereka menjadi pemimpin kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kehadiran mereka adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami. Doa secara pribadi yang kami naikkan kepadamu di saat teduh sejenak tadi. Bahkan juga doa syafaat kami. Hanya dalam pengasihan-Mu sajalah kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia pasal 6 ayat 9 yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Warta sektor, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Masni Ida Harade Sihombing STH sebagai pemberita firman pada ibadah keluarga pada malam hari ini.
Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sekarang umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah kita dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.